Pertemuan kali ini akan saya kasih tutorial gimana caranya update software NEC Parabola dangdut. Mungkin teman-teman menggunakan receiver yang saya pegang ini, Mula NEC Parabola dangdut. Untuk potnya pot 2 ini ya, nampak ya. Itu gimana caranya update software dari versi 39 menuju ke 59. Ini akan saya replace ke beberapa software. Jadi saya persiapkan 3 software ya, 3 untuk software versi 36 menuju ke 39 dan dilanjutkan ke versi 59. Ini konon katanya teman-teman ini tidak bisa update software untuk menaikkan versinya. Ada juga apakah bisa menggunakan Renamo Auto Brunfag. Biar tidak penasaran gimana cara update-nya, kita menuju ke tutorialnya. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang ngoprek software receiver Wong Trenggalek. Kali ini kita membahas tentang software Mula NEC Parabola, dimana software NEC Parabola ini akan saya replace ke software berikutnya ya. Untuk selebihnya kita lihat dulu untuk informasi dari softwarenya. Di sini saya menggunakan software versi 10.00.0036, dimana software ini akan saya naikkan untuk versinya di 39. Perhatikan untuk versinya di sini saya menggunakan 36, akan saya naikkan ke 39. Untuk teman-teman bila mana kesulitan update software, perhatikan ya. Perhatikan nanti akan saya replace ke beberapa software. Ada 3 software yang saya gunakan. Di sini sudah saya sediakan 39 untuk versi yang 39. Perhatikan untuk versinya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin bertanya tentang software 36 menuju ke 39 ini tidak bisa upgrade software melalui USB, silakan teman-teman restart dulu receivernya ya, di restart pabrik. Dan kali ini akan saya replace, dimana nanti akan muncul notifikasi seperti teman-teman lihat ya. Ini akan saya perjelas dulu biar kelihatan ya. Nah, oke. Apakah Anda yakin untuk menulis flash? Di sini kita geser ke ya. Seperti biasanya bila mana proses update dimulai, jangan sampai mati lampu listrik. Ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk teman-teman bila mana tidak bisa melewati update software melalui USB, ada cara lain. Kemarin saya lihat untuk teman-teman ya, untuk teman-teman di komen menggunakan Renamo Auto Brunfag. Untuk Renamo Auto Brunfag ini tidak berfungsi di software montage Mula NEC Parabola. Jadi untuk teman-teman yang merenamo Auto Brunfag percuma ya, percuma, tidak bisa membaca. Artinya receiver tidak bisa membaca update otomatis, jadi harus melewati update manual. Kita tunggu sampai normal kembali, sampai muncul seperti nampak di layar ini, sudah nampak logonya. Kita tunggu sampai normal kembali. Jadi untuk teman-teman
Bila mana nanti setelah update software tidak muncul sinyal seperti ini ya, seperti ini. Silakan teman-teman geser saja ya ke, mungkin kita geser ke tran 7 ini. Nah, kalau teman-teman mengalami bila mana masih gelap ya, masih gelap, kita kurangi dulu untuk volumenya. Di sini kita kurangi dulu volumenya ya. Oke, kita masuk ke menu di sini menu informasi. Jadi untuk teman-teman kita atur dulu untuk transparansinya. Di sini kita kosongkan ya, kita kosongkan. Nah, seperti ini ya. Untuk informasi dari softwarenya sekarang menjadi 39. Perhatikan versi perangkat lunaknya 10.00.009 0039 ya. Sekarang sudah beda versinya. Jadi untuk teman-teman bila mana di sini muncul tidak ada sinyal, silakan teman-teman masuk ke satelit ya. Di sini ya, silakan masuk ke satelit. Silakan digeser untuk potnya, di mana sesuaikan dengan potnya masing-masing. Kalau pengguna untuk KU band, biasanya kalau untuk KU band langsung dari LNB ya. Jadi kalau langsung dari LNB ini tidak perlu diubah-ubah di seknya. Jadi untuk teman-teman pengguna C-band ini biasanya beberapa satelit yang di tracking, jadi harus mengubah di seknya di sini. Silakan digeser-geser, bila muncul sinyalnya berarti sudah pas ya. Oke, karena di sini kita mau replace di beberapa software, kita masuk lagi ke menu upgrade-nya. Perhatikan untuk informasi dari softwarenya, kita kembali ke informasi dari softwarenya. Ini versinya 39. Nanti kita lanjutkan kembali ke versi berikutnya lagi, yaitu 59 ya. Kita masuk ke upgrade ya, update USB. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk softwarenya ke 59. Ini untuk versi 59-nya. Seperti biasa kita akan muncul notifikasi bila dipencet OK di sini ya. Seperti nampak di layar muncul notifikasi. Kita geser ke ya. Prosesnya akan dimulai ya sampai 100%. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi kalau mau update software receiver, perhatikan jangan sampai mati lampu listrik. Ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesalahan update software di sini akan mengakibatkan mode on, kecantol logo atau mata merah. Jadi hati-hati. Jangan sampai mati lampu listrik, jangan dipencet-pencet remote-nya. Kita tunggu sampai 100%. Sampai receivernya normal kembali. Jadi untuk teman-teman pemula khususnya, kalau update software sebelum receivernya normal kembali, jangan sampai dimatikan receivernya. Kita tunggu logonya di sini sudah berbeda warna, di mana menjadi warnanya biru ya. Tadinya warna putih, ini menjadi biru. Kita tunggu sampai normal kembali. Seperti nampak di layar di sini muncul notifikasi, apakah kita tidak saja ya? Kita tidak. Oke, masuk ke tampilan di mana kita lihat lagi informasi dari softwarenya. Karena setiap update software teman-teman harus diperhatikan informasi dari softwarenya. Ini sudah berubah ya, perhatikan
10.00.0057. Sekarang sudah berbeda. Untuk yang lain-lain saya rasa sama, tidak perlu saya review untuk menu-menu di Molanex Parabola ini. Jadi silakan teman-teman recheck sendiri. Dan bila mana teman-teman tidak mengisi paket, yang jelas seperti nampak saya tidak bisa membuka, harus diisi paketnya dulu ya. Kita geser yang bisa kebuka seperti ini ya. Nah, kita kurangi dulu untuk volumenya. Ini kita kurangi dulu biar tidak mengganggu ya. Oke. Jadi intinya di sini untuk teman-teman kesimpulan update software di berbagai versi, untuk khususnya untuk pengguna Molanex Parabola dangdut bisa gonta-ganti mulai dari 36 menuju 39 dan juga 59. Jadi untuk teman-teman kalau mau kembali ke software yang di bawahnya ini, teman-teman masih bisa ya, masih bisa. Misalnya teman-teman mau kembali ke V36, mau 36 ini masih bisa ya tanpa merename. Jadi kalau teman-teman ada yang menyarankan rename auto Brunfact, di sini software khususnya Molanex Parabola ini tidak bisa atau tidak merespon. Walaupun sudah direname tetap tidak bisa respon. Artinya receiver tidak bisa membaca auto Brunfact. Jadi kalau teman-teman mau gonta-ganti ke versi 36 menuju ke 39 dan ke 59, silahkan menggunakan menu update softwarenya ya. Jadi kalau ada yang menyarankan rename atau Brunfact, tidak bisa. Semoga sampai di sini teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Jadi silakan menggunakan menu ya, menu update USB. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan alat flash, alat bantu flash, bisa menggunakan HP ataupun laptop. Jadi kalau saya sendiri lebih suka memakai receiver sakti, di mana receivernya dimodifikasi, dicabut EEPROM-nya dan ditaruh di luar memakai soket. Di sini sudah nampak logonya. Nah, dan di sini kita lihat untuk informasi dari softwarenya, kita sudah kembali ke versi yang 36. Jadi kalau teman-teman mau gonta-ganti software, saya rasa tidak mengalami kesulitan di softwarenya ya. Semua software yang dibagikan saya rasa sama dan tidak ada yang mengalami kendala di sini ya. Sudah saya cek tidak mengalami kendala. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih mengalami kendala di receiver. Silakan saja teman-teman komen di kolom komentar. Setiap komen dari teman-teman insya Allah akan saya balas dan saya bantu. Jadi silakan teman-teman komen saja di kolom komentar ya. Kita kurangi dulu untuk, dan ciri khas dari Nex Parabola ini untuk tampilan skin dan infobarnya saya rasa sama ya, seperti software-software yang lain ya. Oke, sekian dulu, semoga tutorial ini bermanfaat.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.